Ya Rasulullah. Eits, sebelum tonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton semuanya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan ilmu nahwu, dan dimana saya di sini akan menekankan pada bab istisna. Tapi sebelum lanjut ke bab istisna, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang bab-bab sebelum istisna. Baik, akan saya mulai dari bab kalam. Bab kalam itu intinya menjelaskan tentang isim, fi'il, dan huruf. Isim itu adalah suatu tanda, fi'il kata kerja, dan huruf itu tidak isim dan tidak fi'il. Ciri-ciri fi'il contohnya ada sin, saufa, qad, dan ta'is sakinah. Setelah bab kalam, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang bab i'rab. Bab i'rab itu pada dasarnya dibagi menjadi 4, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. 4 i'rab ini, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm, itu akan bertempat pada isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir, af'al khamsah, asma khamsah, dan fi'il mudhari'. Dan kedudukan isim mufrad, tasniyah, jamak, dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan tadi, itu kedudukan dibaca rofa, nasab, jar, jazm itu dilihat dari jumlah. Jumlah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada isim dan khobar itu isim. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa, yang amilnya yang menyebabkan mubtada tersebut dibaca rofa itu dikira-kirakan. Dan khobar itu sebagai mutasaddiq dari mubtada yang dimana dia dibaca rofa, dan khobar isimnya isim nakirah, sementara mubtada isimnya ma'rifat. Ciri-ciri isim nakirah yaitu bisa kemasukan al-ma'sirah, yaitu al yang berpengaruh. Kalau ma'rifat contohnya seperti isyarah, dhamir, terus mausul, dan lain sebagainya ya. Sementara jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il itu ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan amr. Fi'il madhi itu menunjukkan kata lampau. Contohnya seperti fa'ala, telah melakukan, atau daraba, telah memukul. Kalau fi'il mudhari' itu yang menunjukkan makna sekarang, maksudnya sekarang yang kita lakukan, atau yang akan datang, atau yang akan kita lakukan. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Fi'il mudhari' contohnya seperti yaf'ulu, akan mengerjakan atau sedang mengerjakan. Seperti lagi yansuru, akan menolong atau sedang menolong. Fi'il amr itu contohnya qul, katakanlah, dan uf'ul, kerjakanlah. Fa'il, setelah fi'il ada fa'il. Fa'il itu sebagai pelaku yang melakukan perbuatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu fi'il predikat, biasanya ditandai P gitu. Terus fa'il itu subjek S, dan maf'ul sebagai objek biasanya ditandai dengan O. Maf'ul itu dibagi menjadi 5 ya, dan kelima maf'ul ini mempunyai penjelasan yang berbeda-beda. Yang pertama maf'ul B. Maf'ul B ini yang seperti pada umumnya, yang objek. Maksudnya maf'ul B itu adalah isim yang dibaca nasab, yang dimana dia menjadi sasaran perbuatan atas perbuatan fa'il, si pelaku. Kalau maf'ul mutlak itu menguatkan perbuatan fa'il. Contohnya seperti fa'ala amrun fa'lan. Biasanya maf'ul mutlak berbentuk masdar. Fa'ala ngelakoni sapa amrun amar,
fa'lan dengan benar-benar melakukan. Terus setelah maf'ul bih, maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah, yang dimana maf'ul ma'ah di sini menerangkan tentang kebersamaan. Maksudnya contohnya seperti jalasa Zaidun wa Amron. Jalasa duduk, linggih, sinten Amron Amar, sinten Zaidun Zaid, wa Amron lan Amar. Wa Amron bersama Amar. Jadi waw di sini itu disebut waw ma'iyah, bukan waw atof. Waw ma'iyah itu yang membuat maf'ul ma'ah tersebut dibaca nasab. Amar di sini posisinya sebagai maf'ul ma'ah yang menemani duduknya Zaid atau yang bersama duduk dengan Zaid gitu. Setelah maf'ul mutlak, bih dan ma'ah ada maf'ul fi yang dimana menjelaskan tentang waktu dan tempat. Contohnya syarabtu lailan, syarabtu saya minum lailan pada malam hari. Lailan sebagai maf'ul fi, mengapa? Karena lailan termasuk waktu. Pengertian maf'ul fi sendiri adalah yang menunjukkan waktu atau tempat. Setelah maf'ul bih mutlak, ma'ah dan fi, yang terakhir maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu maf'ul yang dibaca nasab yang menunjukkan alasan perbuatan fa'il. Setelah jumlah fi'liyah dan setelah jumlah ismiyah yang saya jelaskan ini, saya sekarang akan lanjut kepada pembahasan istisna, karena menurut saya semua bab nahwu itu kedudukannya itu mesti berada dalam fi'liyah dan ismiyah. Begitu juga istisna yang akan saya bahas kali ini itu akan dilihat pula dari sisi jumlah fi'liyah. Tetapi mengapa saya akan menjadi titik tekannya, karena istisna ini gimana ya, butuh dijelaskan secara rinci karena agak belut-belut kalau tidak fokus untuk memahami istisna. Baik, langsung saja. Istisna intinya itu adalah pengecualian, yang dimana istisna itu ada namanya mustasna minhu, ada namanya adat istisna. Saya contohkan ilah. Ada yang namanya mustasna. Mustasna minhu itu kelompok yang mengecualikan si mustasna. Jadi contohnya saja, ja'al qaumu, teko sapa kaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Ja'al qaumu, ini kaumu menjadi mustasna minhu. Mengapa? Karena kaumu ini artinya kaum, dan mustasna minhu ini juga artinya suatu kelompok yang dimana ini akan mengecualikan ini. Mustasna minhu mengeluarkan si mustasna dari golongan kelompok atau dari golongan kaum ini butuh bantuan si adat istisna. Adat istisna itu ada banyak ya, akan saya sebutkan semua. Jadi adat istisna dengan huruf saja yang umumnya itu ilah. Terus adat istisna yang berupa huruf dan isim itu ghairu, siwa, suwa, sawaun. Jadi mengapa setiap di kitab-kitab sering kita temui itu ada kayak ghairu fi'lin. Mengapa si fi'lin ini dibaca jar? Karena ghairu ini juga isim. Kalau isim bertemu isim bisa dibaca idhofah. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhof ilah. Jadi kalau ada kata kayak gini nih, seperti kayak gini, ghairu fi'lin, ini bisa dibaca jar karena si fi'lin ini bisa menjadi mudhof ilah. Kalau ilah hanya huruf. Kalau ghairu, siwa, suwa, dan sawaun itu huruf dan
isim. Terus ada lagi yang huruf dan fiil. Contohnya khola, ada, dan hasya. Jadi kalau khola, ada, dan hasya ini di luar bagian jumlah istisna itu mereka bisa buat jumlah sendiri. Karena pada dasarnya khola, ada, hasya itu juga termasuk fiil yang bisa mereka juga bisa membuat jumlah fi'liyah sendiri. Istisna dibagi menjadi 3, yaitu naqis dan tam. Tam dibagi menjadi 2. Istisna dibagi menjadi 2, yaitu naqis dan tam. Tam dibagi menjadi 2, yaitu tam mujab dan tam manfi. Tam mujab itu jumlah atau susunan istisna yang sempurna. Contohnya ja'al qaumu illa zaidan. Ja'a teka sapa al qaumu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Artinya apa? Ada suatu kaum datang kecuali Zaid. Jadi misalnya ada grup hadroh dari Az-Zahir Wania gitu. Itu datang, tapi ada satu orang yang tidak datang gitu. Contohnya seperti Hasan. Saya kan Hasan kan paling terbuka itu. Datang sapa kaum illa zaidan kecuali Zaid. Ini fiil, ini mustasna minhu, kaum yang akan mengecualikan Zaidan. Zaidan keluar dari kelompok kaum karena dia tidak ikut datang. Illa adat istisna yang tadi saya jelaskan cuma sebagai huruf, dan Zaidan menjadi mustasna minhu. Mengapa Zaidan dibaca nasab? Karena dia berposisi sebagai maf'ul, fiil, fa'il, dan maf'ul. Jadi kalau ada jumlah susunan tam mujab sempurna, maksudnya jumlah istisna yang sempurna. Jadi kesempurnaan istisna itu dilihat dari adanya mustasna minhu, dan adanya adat istisna, dan adanya mustasna. Ini bisa kita lihat ada mustasna minhu, ada adat istisna, dan ada mustasna. Tam manfi itu ya sempurna kayak ini, cuman diawali dengan nafi. Di sini ma nafi sebagai nafi. Contohnya seperti maja'ah ora teko sapa al qaumu kaum illa amrun kecuali amar. Di jumlah istisna yang tam mujab ini Zaid dan mustasnanya harus dibaca nasab, berposisi sebagai maf'ul. Sementara di posisi tam manfi itu si amrun ini, si mustasna ini boleh dibaca dua, yaitu boleh dibaca nasab dan boleh dibaca rofa. Tetapi yang lebih masyhur itu dibaca rofa. Mengapa? Kalau rofa yang seperti saya tulis ini menjadi badal, pengganti, badal dari kaumu. Kalau dibaca nasab itu seperti kayak ini, menjadi maf'ul. Cuman yang masyhur di kalangan para ulama ilmu nahwu itu tuh amrun sebagai badal. Terus contoh dari istisna yang naqis itu seperti ini. Dari satuan katanya naqis, artinya kurang. Contohnya seperti maja'ah tidak datang illa fahrun kecuali fahri.
ini bisa kita lihat di jumlah nakis. Ini nakis ya. Di sini hanya terdapat adat istisna dan mustasna, sementara tidak ada mustasna minhu. Bisa kita lihat ya. Di sini tidak ada mustasna minhu. Kalau di sini kan ada. Contohnya seperti kaummu ini. Tapi ini langsung maja'a illa fahrun. Bukan maja'al kaummu, tidak ada kaum atau kelompok yang lainnya lah. Dan si mustasna ini harus dibaca rofa karena dia berposisi sebagai fa'il. Karena di sini tidak ada mustasna minhu, yang harusnya mustasna minhu itu menjadi fa'il, maka si mustasnanya yang menjadi fa'il karena fi'il dan harus ada fa'il. Maja'a illa fahrun, tidak ada yang datang illa fahrun kecuali fahri. Jadi pada simpulannya istisna itu dibagi menjadi 3, yang istisna itu dibagi menjadi 2, tam nakis. Tam dibagi menjadi 2, tam mujab dan tam nakis. Intinya nakis itu kurang, tam mujab dan tam manfi. Terus satunya lagi nakis. Intinya nakis itu kurang, maksudnya tidak ada mustasna minhu. Tam itu sempurna, ada mustasna minhu, ada istisna dan ada mustasna. Tetapi kalau manfi itu diawali dengan huruf nafi. Contohnya di sini seperti ma. Baik, cukup bagi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan nahwu pada bab na'at. Jadi kita perlu ketahui apa itu na'at. Jadi na'at dalam bahasa Indonesia yaitu kata sifat. Kata sifatnya contohnya yaitu anak yang baik. Yang baik itu menjadi na'at dalam bahasa Arab. Jadi perlu diketahui dalam na'at itu ada 2 unsur, yaitu man'ut dan na'at. Apa itu man'ut? Jadi man'ut yaitu yang disifati dan na'at yaitu yang mensifati. Contohnya yaitu anak yang baik. Anak itu menjadi man'ut dari yang baik. Yang baik yaitu menjadi na'atnya. Jadi na'at itu dibagi menjadi 2. Na'at hakiki dan na'at sababi. Perlu diketahui dalam na'at hakiki yaitu ada 10 hal dalam 4 bagian. Yang pertama i'rabnya, yaitu ada rofa, nasab, dan jar. Yang kedua dalam bentuk adatnya, jumlah. Dalam bahasa Indonesia jumlah ada bentuk mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad yaitu kata tunggal atau bermakna 1, tasniyah yaitu bermakna 2, dan jamak itu lebih dari 3. Yang ketiga yaitu dalam bentuk muzakkar muannas. Yang keempat yaitu dalam bentuk statusnya yaitu dalam bentuk ma'rifat atau nakirah. Jadi dalam na'at hakiki, na'atnya harus mengikuti man'ut dalam 4 hal ini, baik berupa rofa, nasab, jar dalam bentuk i'rabnya, atau adatnya mufrad, nasiyah atau jamak, dan muzakkar muannas dalam bentuk muzakkar atau muannas na'atnya, ma'rifat atau nakirah.
Contoh langsung saja. Ja'a Zaidun Al-Fadilu. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid Al-Fadilu kang duweni sifat utama. Dalam naat itu naat harus mengikuti man'ut. Jadi man'ut mengikuti Fadilu mengikuti Zaidun dalam bentuk apa? Rofa kah atau tasnyah kah atau mu'annas kah atau nakirah? Sekarang kita cocokkan Al-Fadilu ini makrifat atau nakirah? Makrifat. Tandanya apa? Ada al. Zaidun makrifat atau nakirah? Makrifat dalam bentuk alam. Jadi dalam bentuk makrifat nakirah, jadi naat matnya masuk sama dalam bentuk makrifat. Makrifatnya jadi ada Al-Fadilu dan Zaidun berupa muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Jadi sama-sama muzakkar masuk juga. Yang ketiga, adatnya jumlah. Al-Fadilu makna tunggal atau makna jamak? Tunggal. Zaidun juga tunggal, jadi masuk. Yang terakhir, i'rabnya. Al-Fadilu dibaca rofa atau jar? Rofa. Jadi naat harus mengikuti man'utnya. Jadi harus mengikuti 10 hal dalam 4 bagian. Yang kedua yaitu naat sababi. Dalam naat sababi kita harus mengikuti 5 hal dalam 2 bagian. Tadi dalam naat hakikat ada 10 hal dalam 4 bagian. Sekarang naat sababi dibagi 5 hal dalam 2 hal, 2 bagian. Yang pertama yaitu i'rabnya. Yang i'rabnya yang bisa rofa, nasab atau jar. Yang kedua yaitu dalam bentuk muzakkar atau mu'annas. Jadi naatnya harus mengikuti rofa, nasab, jar, muzakkar, mu'annas. Kenapa yang tadi dalam 10 hal dalam 4 bagian, sekarang kok 5 hal dalam 2 bagian? Jadi di naat sababi itu naatnya boleh mufrad walaupun man'utnya jamak. Contohnya yaitu Qaja'ah hurotani muntalikun jauh-jauh mal abdani. Qaja'ah teman-teman teko sapa hurotani budak wadon loro. Muntalikun budak lanang hurotani 2 orang merdeka muntalikun kang nolak zaujahuma ing zaujahuma ing bojone wong kang merdeka al abdani kang budak loro karone. Jadi naatnya yaitu berupa muntalikun. Man'utnya mana? Ya berupa hurotani. Di sini dapat dilihat naatnya boleh berbentuk mufrad walaupun man'utnya jamak. Tapi ini menjelaskan dari zaujahuma, menjelaskan zaujahuma yang mengikuti muntalikun.
Jadi Muntolikun dipanggil berangkat saja. berangkat. Kurotani muntolikun. Hurotane wong merdeka loro muntolikun kang mangkat zaujahuma ing bojone. Bojone wong merdeka loro. Jadi ini menjelaskan pada zaujahumal abdani, menjelaskan istrinya melalui domir ini yang kembali kepada apa nih? Hurotani. Jadi kesimpulannya ini naat sababi yaitu naat yang mengikuti man'ut yang memiliki domir yang kembali kepada man'utnya. Bingung nggak? Lah, ini kan man'utnya yang memiliki isim domir yang kembali kepada man'utnya kan. Jadi yang membedakan naat hakiki dan naat sabi cuma domirnya. Cuma domirnya ini yang kembali kepada man'utnya. Kalau naat hakiki kan langsung kembali tanpa ada domir. Kayak kalimatnya itu berdampingan langsung gitu. Berdampingan. Nggak ada sekat gitu loh. Perlu diketahui juga kalau bertemu jumlah khobariyah, jumlah khobariyah seperti zonantu Zaidan yadhaku itu. Kalau isim alamnya kalau jumlah khobarnya itu berbentuk ma'rifat, maka kalimat selanjutnya akan dimaknai berbentuk naat. Maka naat itu dinamakan naat jumlah. Apabila isim zahirnya tersebut itu kok isim zahir, jumlah khobariyahnya itu berbentuk nakirah, maka kalimat setelahnya akan dimaknai menjadi hal. Itu cuma tambahan. Kalimat tersebut ya mungkin itu kalau saya baca itu jarang keluar, tapi perlu diketahui. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dari Taufik Baldia, sampai jumpa.